Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Insyaallah pada pertemuan sekarang kita akan membahas Kita akan membahas mengenai materi ke-19 yaitu membangun kota Madinah. Teman-teman kemarin sudah belajar ya trek Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Rasulullah ternyata saat hijrah ke selatan dulu, baru ke pesisir pantai, baru ke Yathrib ya. Kenapa ke selatan? Karena Rasulullah ingin mengotek ya. Ketika yang lain mengejar Rasulullah ke utara, ke arah Madinah, ternyata Rasulullah malah ke selatan ke Gua Thur, kemudian akhirnya setelah 3 hari Rasulullah pergi ke Yathrib lewat jalan yang asing, mampir di kota Quba, kurang lebih 4 hari ya, dari Senin sampai Kamis. Kemudian Rasulullah tiba di Yathrib, di perkampungan Bani Salimah. Rasulullah melakukan sholat Jumat pertama. Ya, kalau sahabat lain sudah melakukan sholat Jumat, karena tidak ada halangan. Kalau Rasulullah di Mekah tentu halangannya banyak. Akhirnya Rasulullah tiba di perkampungan nanti sekarang ya, Bani Najjar. Insyaallah kan kita bahas. Mana ini? Ya, Oke. Sekarang teman-teman, Rasulullah ketika datang, Yathrib sendiri apa artinya? Yathrib sendiri artinya adalah pencela. Ya, ini tentu arti yang buruk ya. Pencela ya, atau pembuat kesalahan. Ya, intinya bukan arti yang baik. Dan Rasulullah SAW itu tidak suka dengan nama-nama yang buruk. Setiap kali ada sahabat Nabi, ada sesuatu yang namanya tidak baik, maka Rasulullah mengganti nama tersebut dengan nama yang baik. Yathrib, walaupun sudah terkenal, Rasulullah tidak suka, akhirnya mengganti namanya dengan Madinatul Rasulullah Munawwarah ya. Madinah. Madinah itu artinya kota, Madinatun Nabawiyah, Madinatun Nabi al-Munawwarah yang bercahaya. Tapi karena namanya panjang, orang-orang lebih menyebutnya sebagai Madinah. Dan penyebutan Madinah ini sendiri disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan bukan yang penting nama panjang, yang penting awalnya aja, enggak juga. Tapi ini memang karena namanya juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah ya, ayat 120, maka li ahlil Madinah, ya, sebagai penduduk kota. Memang Madinah itu artinya kota, namun penyebutan Madinah juga bukan berarti jauh dari karang-karang, bukan, tetapi karena memang Allah sendiri menyebutnya sebagai Madinah, atau ya memang artinya kota itu sendiri ya. Madinah artinya kota. Ya. Jadi bolehkah kita menyebut Bandung, Jakarta, Surabaya sebagai Madinah? Boleh ya. Madinah tuh Jakarta, Madinah tuh Bandung ya. Dan jamak dari Madinah itu apa? Madain ya. Madain. Betul ya? Ini jamak dari Madinah. Oke. Ini ya, maka Rasulullah mengganti namanya. Jadi semenjak hari itu sahabat Nabi dan Jazirah Arab membiasakan dirinya bahwa tidak lagi disebut Yathrib, tidak lagi ini ya, tetapi diganti menjadi Madinah. Dan teman-teman silahkan teman-teman cek nama teman masing-masing, apakah arti nama dari teman-teman itu artinya buruk. Kalau artinya buruk, bolehlah diganti gitu ya. Kalau artinya tidak baik ya, seperti ada Abdu apa misalkan Abdu Syam gitu kan, hamba matahari. Oh, ini harus segera diganti ya, tidak boleh hamba matahari, namanya hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ada
nama orang siapa? Huzni misalkan ya. Huzni, oh namanya ke Arab-Araban, keren. Padahal artinya kesedihan. Aduh, ini juga arti yang tidak baik ya, silahkan diganti. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Jadi Rasulullah ya ketika tiba di sana maka mengganti nama kotanya menjadi Madinah dan tidak lagi disebut Yathrib. Akhirnya Rasulullah ini saat tiba di Madinah, Rasulullah itu berdua dengan Abu Bakar ya. Rasulullah dengan Abu Bakar berjalan memasuki kota Madinah, maka orang-orang pun berbahagia. Wah, gitu kan. Saya tidak pandai menggambar. Orang-orang pun berbahagia. Wah, ini Rasulullah gitu kan. Kemarin sempat kita bahas bahwa awalnya orang-orang menyambut Abu Bakar. Kenapa? Karena pakaian Rasulullah dan Abu Bakar sama dan mereka akhirnya menduga kayaknya Abu Bakar nabinya gitu kan. Ternyata ketika Abu Bakar melindungi Rasulullah dari cahaya matahari dengan kain, maka orang pun memahami bahwa inilah sebenarnya Rasulullah SAW. Rasulullah sepanjang jalan terus disambut oleh bahagia oleh banyak orang, ya tentu saja kaum muslimin ya, dengan harapan yang besar. Rasulullah SAW akhirnya karena naik unta, nama untanya adalah unta siapa? Qaswa ya kalau nggak salah ya. Nah, unta ya gimana ini gambar unta? Ya anggaplah ini unta lah ya. Nah, Rasulullah SAW naik unta, maka orang-orang pun ramai-ramai memegang tali kekang dari unta tersebut gitu kan, ingin dibawa ke rumah mereka. Jadi mereka tahu, orang-orang Madinah tahu bahwa Rasulullah SAW pergi ke mana namanya? Pergi ke Madinah itu pasti butuh tempat tinggal. Nah, walaupun nanti mau bangun rumah, rumahnya belum ada. Jadi mereka ramai-ramai ingin membawa Rasulullah ke rumah-rumah mereka. Jadi rebutan gitu kan. Ya ke Rasulullah, ke rumah saya, ke rumah saya. Tapi kata Rasulullah, jangan. Kenapa? Sesungguhnya unta ini sudah diberikan apa ya, diperintahkan oleh Allah untuk nantinya berhenti di tempat yang ia mau. Nah, Rasulullah SAW sengaja pergi ke perkampungan Bani Najjar. Najjar. Kemarin sudah ya dijelaskan bahwa Bani Najjar ini adalah siapa? Uyut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapa? Hashim menikah dengan Salma ya, yang mana Salma ini adalah Bani Najjar, penduduk Madinah, punya anak Abdul Muthalib, punya anak Abdullah, baru Rasulullah. Jadi Rasulullah itu adalah keturunan Bani Najjar, walaupun memang jaraknya agak jauh ya, yaitu uyutnya. Tetapi orang-orang tetap menyambutnya bahwa ini tetap kehormatan, dan Rasulullah pun ingin menghormati mereka sebagai saudara terdekat Rasulullah. Jadi begitu teman-teman. Dalam Islam menghubungkan tali rahim ya, menghubungkan tali rahim. Apa itu menghubungkan tali rahim? Itu adalah silaturahim ya, silaturahim ya. Menghubungkan tali rahim ini memang ya sesuai dengan namanya, dihubungkan dengan yang keluarga ya, yang dekat dengan hubungan rahim, hubungan kedarahan. Jadi teman-teman mohon ya bahwa mungkin di Indonesia banyak yang salah paham ya bahwa bertemu dengan siapapun yang menjaga silaturahim, sebenarnya lebih tepatnya mungkin bukan silaturahim ya, mungkin kalau ukhuwah bisa ya, ukhuwah atau persaudaraan, ikatan ya, ukhuwah ya, tali persaudaraan, walaupun bukan persaudaraan dalam arti rahim. Tapi kalau silaturahim lebih tepat untuk keluarga. Makanya teman-teman, buat yang punya keluarga, silahkan didekatkan hubungannya, dijaga hubungannya, jangan sampai terputus. Dan teman-teman, dalam Islam itu ada prioritas ya.
buat ini ada ayah, teman-teman punya ayah, teman-teman punya ibu ya. Nah, paman atau saudara laki-laki ayah itu prioritas dibandingkan dengan saudara bibi dari jalur ayah. Sedangkan bibi dari jalur ibu lebih prioritas daripada paman dari jalur ibu. Makanya teman-teman silahkan, kalau ayah teman-teman sudah meninggal, maka dikejar pamannya sebagai bakti penerus bakti kepada orang tua teman-teman, itu kepada saudara laki-laki dari jalur ayah. Kalau ibu sudah meninggal, dicari bibinya dari jalur ibu ya. Silakan berbakti kepada bibi ya dari jalur ibu sebagai penerus amal teman-teman dalam berbakti kepada ibu, berbakti kepada saudarinya ibu. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Jadi saudara laki-laki ayah diprioritaskan dari bibi, saudara perempuan ibu diprioritaskan dari paman jalur ibu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, jadi Rasulullah sekarang masuk ke perkampungan Bani Najjar karena ini merupakan kampung uyut Rasulullah SAW, dan di sana Rasulullah SAW membiarkan untanya berjalan ya, unta Rasulullah terus berjalan, dan akhirnya orang-orang akhirnya membiarkan karena Rasulullah melarang, biarkan unta ini berjalan karena sudah dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ia akan berhenti sesuai perintah Allah. Maka ketika berjalan, unta tersebut akhirnya duduk di perkampungan Bani Najjar ya. Di situ tempatnya ada pohon kurma ya, ada sedikit pohon kurma ya, ada kuburan, ada pohon semak gorkot ya, ada gorkot. Jadi ya tanah-tanah yang sebenarnya tidak begitu rapih, jadi ya ada pohonnya, ada kuburannya, ada semak-semak gorkotnya ya. Jadi nah ini nanti diminta kuburannya dibongkar, pohonnya ditebang, dan gorkotnya dibersihkan. Ada juga tebing dan sebagainya ya. Puing kok tebing. Nah, akhirnya kita lanjut. Nah, selama Rasulullah SAW nantinya membangun Masjid Nabawi, jadi teman-teman ketika tanah ini ya, setelah unta Rasulullah ke sini berhenti, kemudian sempat pergi lagi tapi balik lagi ke tempat yang sama, maka inilah tanah yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jadi Masjid Nabawi. Ya. Maka disinilah awalnya ini tuh punya anak yatim, tapi mereka ingin wakaf. Ya Rasul, ini gratis aja buat Rasul, tapi kata Rasul jangan gitu kan. Bagaimanapun ini punya yatim, kasihan, akhirnya dibeli. Maka setelah dibeli, dibersihkan, diratakan, dan setelah diratakan dibangunlah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu terbuat dari ya sederhana sekali, dindingnya terbuat dari tanah liat ya, mungkin bentukan bata tanah liat. Kemudian atapnya dari pelepah kurma ya, tiang-tiangnya dari batang pohon kurma, jadi ditebang-tebang pohon-pohon kurma. Ya, mungkin Ustadz kok sayang banget pohon kurma ditebang, ya kan pohon kurma nggak semuanya yang lagi subur ya, mungkin ada yang sudah tidak lagi berbuah, ada yang memang buahnya jelek ya, saya tidak tahu, tetapi yang saya tahu pohon kurma memang tidak semuanya bagus ya, ada yang dipilih mana pohon kurma yang mungkin sudah tidak lagi berbuah. Akhirnya tadi ya dinding, gimana cara gambar dinding? Dindingnya seperti ini, terbuat dari tanah liat, sedangkan tiang-tiangnya terbuat dari pelepah kurma. Nah, kemudian apa lagi? Atapnya, tiangnya di batang kurma, atapnya dari pelepah kurma ya. Dan pelepah kurma, ya teman-teman tahu ini kan pohon kelapa, sama-sama ini kan palm family, keluarga palm. Jadi
yang juga ya teman-teman yang kurang lebih mirip lah seperti itu ya, tentu tidak sama persis. Tapi intinya kalau atap dari pelepah kurma itu kalau hujan bocor, hujan banjir. Makanya pernah Rasulullah SAW ketika hujan deras itu sholat tidak di masjid ya, sholat di rumah masing-masing karena ya sholatnya nanti di kubangan lumpur ya. Baru hujan, air masih banyak. Ketika sholat, kepala sujud masuk lumpur, nggak enak juga ya. Nah, lantainya dari pasir kerikil, makanya kenapa teman-teman Masjid Nabawi itu dulu ya di awalnya itu pakai sepatu kalau mau sholat, ya. Jadi sholat pakai sepatu itu bukan terlarang, bukan terhina ya, bukan terlarang, tidak rendah ya, tidak terhina. Itu boleh biasa saja ya. Jangan wah pakai sepatu lu nggak sopan, nggak juga. Orang Masjid Nabawi dulu pertama kali dibangun itu pasir kerikil dan orang sholatnya pakai sepatu. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman kalau lagi dalam perjalanan memang tidak bisa lepas sepatu dan sudah sah untuk mengusapkan atas sepatu ya, berarti sudah wudhu sebelum pakai sepatu, kemudian batal saat masih pakai sepatu, silakan sepatunya diusap ya sebagai keringanan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak perlu takut sholat pakai sepatu. Tapi Ustaz takut nginjak ini itu, ya kan kita ketika menginjak yang kotor, maka tanah berikutnya akan membersihkan yang sebelumnya. Kemudian apa lagi? Oh ini panjang masjid kira-kira segini ya. 100 hasta dan ada kurang lebih 3 pintu. Untuk Masjid Nabawi itu cenderung hawanya itu terbuka ya. Jadi masjid itu memang baiknya cenderung terbuka ya, mudah diakses. Jendelanya ya terbuka, kemudian pintunya mudah dibuka ya. Sampai begini teman-teman, pintu-pintu rumah sahabat Nabi, jadi gimana ya? Sahabat Nabi ngebangun rumah di sekitar Masjid Nabawi, nempel di Masjid Nabawi. Sahabat Nabi, sebagian rumahnya nempel di Masjid Nabawi dan ketika Rasulullah masih hidup, mereka punya pintu yang yang memisahkan rumah mereka dengan Masjid Nabawi ya. Jadi Masjid Nabawi ini rumah sahabat ada pintunya ya. Nanti ketika Rasulullah wafat semua pintu ini ditutup kecuali pintu milik Abu Bakar yang diizinkan Rasulullah tetap bisa langsung buka pintu langsung Masjid Nabawi. Ya mungkin kalau sekarang ya tergantung kondisi masjidnya ya. Walaupun memang tidak lazim pintu rumah warga pas berbatasan dengan masjid, pas buka pintu langsung ke masjid mungkin sekarang tidak lazim ya. Tapi bukan berarti tidak boleh. Oke, kita lanjut lagi sampai mana? Nah, Masjid Nabawi itu cenderung terbuka suasananya dibandingkan dengan rumah-rumah yang lain. Nah, ketika Rasulullah nantinya membangun, ketika nantinya Rasulullah SAW membangun rumah Rasulullah ya, jadi masjid ini Masjid Nabawi ya, ada di sini, anggap kayak gini. Maka rumah Rasulullah di sebelahnya ya, rumah Rasulullah itu ada di sebelahnya dan ukurannya lebih kecil ya, ukurannya lebih kecil, kecil banget teman-teman. Berapa ya? Kurang lebih itu 4 meter kali 4 meter. Teman-teman di sini ada yang rumahnya 4 meter kali 4 meter? 4 meter tuh berarti 4 meter ya, berarti gimana? Makanya kenapa Rasulullah SAW dulu kalau lagi sholat malam ya, itu di tempat sujudnya itu ada kaki Aisyah. Ada kaki Aisyah ya di situ. Jadi ketika mau sujud ditepuk dulu kaki Aisyah, disuruh ditepuk, maka Rasulullah sujud. Selesai Rasulullah sujud, berdiri lagi kaki Aisyah lurus lagi. Ya, saking sempitnya rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sederhana sekali. Saya yakin teman-teman di sini sudah tidak ada yang rumahnya mungkin 4 meter kali 4 meter. Ya, kalau ada tidak perlu berkecil hati karena Rasulullah pun ternyata rumahnya sederhana, yang penting orangnya. Dan inilah Rasulullah SAW
yang dia itu adalah manusia yang sangat sedikit mengambil dunia, tapi dia sangat bermanfaat ke seluruh umat manusia ya. Jadi ke seluruh manusia ya. Jadi kalau teman-teman lihat orang berpengaruh di dunia ini jarang yang seperti ini ya. Kecuali orang-orang soleh. Biasanya orang yang berpengaruh itu yang raja yang dia banyak makan dunia, dan belum tentu juga bermanfaat seperti Rasulullah. Tetapi kalau Rasulullah sedikit mengambil dunia, tetapi luar biasa bermanfaat. Nah, rumah Rasulullah tadi ya, itu tertutup. Jadi mungkin dari jendela ya, dari pintu, dari dinding, segala macam, dari atap, itu tertutup rapat. Tidak seperti Masjid Nabawi yang cenderung terbuka ya, banyak celah untuk dilihat dari luar. Rumah Rasulullah di sebelah Masjid Nabawi itu tertutup rapat, dan nanti belakangan rumah istri-istri Rasulullah itu umumnya ada di sekitar Masjid Nabawi. Ya, jadi rumah istri-istri Rasulullah umumnya di sekitar Masjid Nabawi. Khusus rumah Aisyah ini dekat dengan mimbar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga saat Rasulullah SAW sedang mengajar para sahabat ya, maka Aisyah yang mana pembatas dindingnya ini tipis gitu ya, hanya ya apa namanya, tanah liat ya, kemudian juga ada lubang yang kepala Rasulullah. Jadi Rasulullah tuh kalau lagi pingin sisir, tinggal masukin kepalanya ke lubang di Masjid Nabawi, nanti kepala Rasulullah sampai di rumahnya, Aisyah nyisirin dari dalam, selesai disisirin Rasulullah balik lagi untuk ngajar gitu ya. Jadi ternyata termasuk sunnah mensisiri rambut suami. Silakan teman-teman ya yang udah punya suami. Oke, kita lanjutkan. Kurang lebih seperti ini ya, tergambar ya, Masjid Nabawi, rumah Rasulullah nempel, dan Aisyah. Makanya kenapa ternyata Rasulullah kan nanti meninggal ketika usia 80 tahun, Aisyah ternyata hidup sampai kurang lebih usia 80 tahun. Selama 62 tahun ini Aisyah jadi mengajar sahabat dan terutama sahabiat. Aisyah akhirnya kurang lebih menjelaskan berapa sih, tidak hafal, 2000-an hadis ya. Tepatnya saya tidak hafal, kurang lebih 2000 hadis itu diriwayatkan dari Aisyah. Aisyah adalah orang keberapa? Keempat. Sahabat Nabi keempat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Oke, balik lagi. Sampai mana ini Masjid Nabawi? Nah, Masjid Nabawi itu digunakan sebagai pusat segala hal, yaitu pusat pemerintahan, pusat pendidikan, berkumpul, pusat ibadah ya. Jadi teman-teman memang seharusnya begitu ya, masjid itu adalah pusat kegiatan ya. Aneh kan masjid, mungkin ya pemerintahan mungkin ada di istananya mungkin ya, atau nantinya perdagangan atau sebagainya, tapi semuanya harusnya mengelilingi masjid. Mirip seperti masjid yang ada di kekhilafahan Turki Utsmani. Turki Utsmani itu punya arsitek namanya Mimar Sinan Pasha. Mimar Sinan Pasha ini gelarnya ya. Nama Sinan Pasha, maaf. Mimar ya. Mimar itu artinya arsitek atau tata kota bangunan, menteri bangunan. Sinan Pasha itu kalau membangun masjid, maka istana di dekatnya, sekolah di dekatnya, dapur umum, penginapan, pemandian umum, perdagangan, sehingga orang tuh tetap jantungnya itu masjid. Dan masjid itu jadi landmark. Landmark itu tanda suatu tempat ya, yang paling mudah dicari, yang ciri khas satu tempat itu pasti melihat di masjidnya yang paling terlihat. Nah, teman-teman, kita tinggal di zaman yang memang tidak ideal, di mana kita tuh kalau melihat landmark itu kadang bukan masjid ya, pusat-pusat identik dengan pusat suatu tempat sekarang adalah pasar. Masjidnya di mana? Masjidnya mungkin dalam gang, jauh, nggak kelihatan ya. Paling melesak ya, nggak ya,
tidak jadi landmark. Padahal kita tahu hadisnya bahwa tempat di muka bumi ini yang paling Allah cintai adalah masjidnya, yang paling Allah benci apa? Pasar. Ya. Sekarang teman-teman kalau ke pusat kota atau pusat apapun pasti ya ketemunya mall, ya, ketemunya ya toko-toko apa segala macam. Seharusnya masjid. Bukan berarti pasar itu tidak boleh, ya. Bukan berarti pasar itu identik dengan pasti orang pasar itu jahat, bukan. Tetapi kalau tanpa keimanan, pasar itu biasanya jadi pusat harta haram, ya. Kalau tanpa keimanan, harta haram, ya, kerusakan segala macam. Jadi masuk pasar itu harus berdoa dulu, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Nah, jadi Rasulullah membangun Masjid Nabawi sebagai pusat kegiatan, ya. Masjid Nabawi jadi pusat kegiatan dari semua hal, ya. Dari pendidikan, pemerintahan, semua berpusat di Masjid Nabawi. Walaupun nanti belakangan pemerintahan dipisahkan untuk mungkin untuk supaya mudah di istananya, tapi istananya tetap dekat dengan masjid-masjid mereka, gitu ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, Rasulullah tinggal di rumah Bani Najjar yang namanya adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub. Kenapa Abu Ayyub ya ditinggali oleh Rasulullah? Karena sederhananya Abu Ayyub itu yang di sebelah, ya, bersebelahan dengan Masjid Nabawi. Dan Abu Ayyub ini maksa teman-teman buat supaya rumahnya dipakai oleh Rasulullah. Gimana maksanya? Jadi, Rasulullah, ayo ke rumah saya. Tuh, pintu rumah saya paling dekat dari sini, gitu kan, kelihatan tuh pintunya. Kayaknya Rasulullah baru bilang, oh iya, gitu kan, belum gimana-gimana, langsung barang-barang Rasulullah diambil, ya. Barang-barang Rasulullah diambil sama Wahib, dimasukin ke rumahnya supaya Rasulullah nggak pindah, gitu kan. Akhirnya nanti belakangan ada orang yang, Rasulullah ke rumah saya aja, gitu kan. Saya juga dekat nih rumahnya dari sini. Maaf, barang saya udah dibawa sama Abu Ayyub ke rumahnya. Saking Abu Ayyub sangat berharap Rasulullah tinggal di rumah Abu Ayyub. Dan akhirnya benar-benar Rasulullah tinggal di rumah Abu Ayyub sampai Masjid Nabawi dan rumah Rasulullah itu selesai dibangun, ya, sampai selesai dibangun. Rasulullah tinggal di rumah Abu Ayyub. Nah, bagaimana Rasulullah tinggal di rumah Abu Ayyub? Rumah Abu Ayyub itu ada 2 tingkat, ya. Tingkat 1, tingkat 2. Abu Ayyub sangat pertama Rasulullah itu di lantai pertama, Abu Ayyub di lantai 2. Namun Abu Ayyub stres tinggal di lantai 2. Kenapa stres? Karena ya mungkin rumah zaman dulu kalau jalan di lantai 2 pasti ada debu yang turun dari atap lantai 1 ke bawah. Sehingga Abu Ayyub kalau di lantai 2 dia jinjit, ya. Apa? Jinjit. Jinjit itu bahasa Sunda bukan? Apa bahasa Indonesianya kalau bahasa Sunda? Saya khawatir. Oke, intinya jalan jinjit. Akhirnya kalau di lantai 2 baik Abu Ayyub maupun Ummu Ayyub, ya, itu lewat pinggir-pinggir rumah yang dekat tembok supaya kalau Rasulullah lagi di tengah ruangan nggak ke debuan, nggak ke ya nggak jatuh, ya, tanah-tanah yang di atas ini. Abu Ayyub karena lama-lama capek sendiri, Rasulullah sih senang, gitu kan. Kenapa di lantai 1 senang? Karena banyak tamu yang keluar masuk, ya. Kalau di lantai 1 kan gampang tuh. Akhirnya Rasulullah akhirnya Abu Ayyub datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya stres tinggal di lantai 2, gitu kan. Kenapa? Saya jinjit lah, saya jalannya ke tembok-tembok lah supaya nggak Rasulullah nggak kedebuan. Tuh keren dong, Rasulullah di lantai 2, saya di lantai 1, gitu kan. Rasulullah awalnya nolak, jangan saya begini dan begitu, gitu. Cuma Abu Ayyub rada maksa. Ya Rasulullah, ini Abu Ayyub ngeles, gitu kan. Sesungguhnya wahyu itu datang dari langit, gitu kan. Wahyu itu dari
langit, saya takut menghalangi gitu kan. Jadi, udah Rasulullah di lantai 2 aja gitu. Karena Rasulullah terus-terus diminta untuk tinggal di lantai 2, akhirnya Rasulullah pun pindah ke lantai, 2 ya. Jadi supaya Abu Ayyub kalau jalan sekarang udah nggak harus jinjit, nggak harus, stres lagi, nggak harus, jingkrak mungkin ya, apa sih bahasa Indonesianya? Nah, jadi, sampai nanti akhirnya, Rasulullah rumahnya selesai dibangun, baru Rasulullah pindah ke, rumah Rasulullah yang tadi di sebelah Masjid Nabawi. Oke ya, kita lanjut lagi. Apalagi ini. Nah, Masjid Nabawi, oh iya, Masjid Nabawi juga itu ada istilahnya Ahlu Suffah. Ahlu Suffah ya. Gimana cara nulisnya? Suffah. Nah, ahlu sufah, apa itu ahlu sufah? Ya orang yang sekedar pakai kain yang lusuh mungkin ya. Jadi memang gini teman-teman, kan Rasulullah udah sampai di Masjid Nabawi nih. Muhajirin kan banyak. Muhajirin ya, orang yang berhijrah ke Yathrib untuk belajar dari Rasulullah kan banyak nih. Ya, banyak sekali. Dan tidak hanya dari Makkah ya, tapi dari kota-kota lain. Akhirnya kebanyakan orang itu tidak berhasil hidup gini teman-teman. Gimana saya nggak jelasinnya? Rasulullah itu tidak pernah, Rasulullah dan para sahabat Nabi itu tidak pernah merasakan kenyang. Jadi sahabat Nabi itu ya kebanyakan ya umumnya tidak pernah tahu rasanya kenyang. Apa itu rasanya kenyang gitu kan? Saat ya menjadi muhajirin dan ansor ya. Baik muhajirin maupun ansor udah tidak pernah itu rasanya kenyang tuh kayak gimana gitu kan. Kenyang. Kenyang itu yang kayak gimana ya lupa gitu. Nah, kenyang. Nah, apa itu kenyang gitu kan? Nah, jadi itu saking miskinnya nanti baru merasakan kenyang ketika selesai perang Khaibar. Tapi itu nantinya masih lama perang Khaibar. Nah, jadi memang miskin betulan gitu ya, bukan miskin bohongan. Nah, apalagi sekarang banyak muhajirin yang mereka meninggalkan harta, pekerjaan, rumah, apa segala macam ya. Semuanya ditinggal, akhirnya mereka jadi tinggal di masjid. Tinggal di masjid dan mereka semua menanti bantuan, sedekah ya dari orang-orang di Madinah untuk memberi mereka ya makan ya apa pakaian. Makanya Ahlus Suffah ini termasuk orang yang ya satu sisi sangat beruntung ya karena mereka berhijrah dan mendapatkan pendidikan Rasulullah langsung karena tinggal di Masjid Nabawi ya sehingga 24 jam mereka itikaf dan menikmati pendidikan Rasulullah, tapi juga mereka di dunianya itu luar biasa sederhana ya, sederhana sehingga kadang itu kalau zaman sekarang diidentikan dengan sufi ya, pengikut ahlu sufah ya, walaupun tentu tidak perlu demikian amat ya, bahwa hidup itu harus sederhana, tetapi kalau ada kenikmatan, ada rezeki, kita jangan bikin orang lain sedih dengan melihat penampilan kita ya. Berpakaianlah yang wajar, sederhana tetapi wajar ya, sederhana yang tidak kalau orang lihat tuh jadi kasihan, jadi iba ya, jadi apa itu juga tidak baik. Kalau Allah Subhanahu itu memang asli mereka itu tidak punya harta ya, berbeda dengan sufi yang sesat. Jadi teman-teman, sufi itu tentu tidak sesat ya, tidak identik dengan sesat ya. Sufi itu yang mereka hidup luar biasa sederhana tetapi mengagungkan syariat ya, memahami ilmu syariat. Ini sufi yang lurus, tapi sufi yang asal hidup membuang dunia dan beribadah tapi benar-benar mengabaikan jadi perkara dunia terbengkalai, tidak mencari nafkah, mungkin ya, meninggalkan urusan-urusan kaum muslimin, itu juga salah ya. Jadi harus sufi itu kuat memegang teguh syariat Islam, bukan sufi yang tadinya meninggalkan perkara dunia sehingga perkara yang fardu kifayah terbengkalai. Oke, balik lagi. Jadi ada Ahlus Suffah yang mereka itu tinggal di teras-teras Masjid Nabawiyah ya.
Jadi Masjid Nabawiyah, mungkin ini ada teras-terasnya gitu ya di pinggir-pinggirnya. Di sini ada ahlu sufah yang tinggal di sana. Dan di Masjid Nabawi itu kalau orang mau sedekah, misalkan bawa anggur, tinggal taruh di dinding masjid, diiketin, anggurnya nanti ya menjuntai. Nah, nanti orang-orang yang kelaparan ambil. Kurma silahkan digantung di dinding, menjuntai tinggal ambil. Ada susu silahkan ditaruh di masjid, dibagikan, orang lain tinggal ambil. Jadi masjid itu harusnya seperti itu teman-teman ya. Mungkin kalau di dalam masjid nanti jadi berantakan. Kalau sekarang bisa di teras masjid ya. Mudah-mudahan teman-teman di sini bagi yang mampu silahkan untuk memakmurkan masjidnya. Bagaimana caranya? Ya tadi ya, kalau ada rezeki, ada makanan, ada apa, ada minum galon, teh manis, kopi, apa segala macam, silahkan makmurkan masjidnya. Sebagaimana dulu Masjid Nabawiyah makmur seperti ini. Oke, kembali lagi. Lalu Sufah. Kemudian, nah ketika itu Masjid Nabawiyah itu kiblatnya ke utara, ya kiblatnya ke utara, ke Baitul Maqdis, Baitul Maqdis ke Masjidil Aqsa ya, rumah suci, kan Maqdis suci ya, Masjidil Aqsa. Nah, ketika nanti ayat turun di Quran surat Al-Baqarah ya, apa itu yang di awal juz 2 itu? Min wajhi syatratil masjidil haram fa inama tuwalu wujuhakum syatra li'ala yakuna dan seterusnya ya. Saya lupa ayat berapanya. Itu ketika turun perintah untuk Rasulullah memindahkan kiblat ke Ka'bah, kembali lagi ke Makkah, maka kiblat berubah ke selatan. Ya, ini nanti ada sholat di masjidnya, bukan di Masjid Nabawi, tapi saat sholat itu sekarang nama masjidnya Masjid Kiblatain. Masjid Kiblatain. Itu bukan di Masjid Nabawi, tetapi tentu perubahan kiblat yang ketika Rasulullah dulu sholat di masjid ini, akhirnya diterapkan juga di Masjid Nabawi ya. Tapi peristiwanya bukan di Masjid Nabawi, nama masjidnya masjid sekarang dinamakan Masjid Kiblatain atau Masjid Dua Kiblat, karena Rasulullah memindahkan kiblat lagi sholat ke utara, tiba-tiba ayat turun, Rasulullah langsung jalan ke selatan. Teman-teman ya kalau sekarang ada imam kayak gitu mungkin kita kira batal ya imamnya, diganti imam baru, tapi Rasulullah yang melakukan pada saat itu dan Rasulullah melanjutkan sholatnya, maka sahabat mengikutinya saja, nanti selesai sholat baru mereka bertanya dan Rasulullah menjelaskan. Dipahami ya, jadi Masjid Nabawi awalnya ke utara, kemudian pindah ke kiblatnya ke selatan. Oke, kita lanjut lagi. Lalu Sufah, itu Maqdis, tiang, batang, kerikil. Oke, udah ya. Kita lanjut lagi. Nah, di sini kemudian Rasulullah melakukan hal yang menarik, yaitu apa? Mempersaudarakan kaum muslimin, khususnya antara muhajirin dengan ansor ya, dipersaudarakan. Kenapa? Karena kan muhajirin banyak nih. Mereka ya jujur saja terbengkalai hidupnya. Ya, meninggalkan seluruh yang mereka punya di Mekah, datang ke sini sebagai pengungsi ya. Ansor juga banyak, tetapi tidak mungkin sebagian ansor mengurus seluruh muhajirin. Akhirnya di satu-satu ya, dihubungkan. Ini muhajirin satu dihubungkan dengan ansor satu ya. Jadi saudara, jadi nanti ansor yang satu ini bertanggung jawab terhadap muhajirin yang ini, harus tahu kabar ya, harus tahu situasi, harus tolong menolong ya, harus segala macamnya. Dan ketika mempersaudarakan itu Rasulullah melakukannya dengan mencari yang sekufu. Apa itu yang setara mungkin ya, satu strata sosial. Ya. Misalkan ini tadi sesuai yang video yang saya bagikan, itu Abdurrahman bin Auf, itu dia dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Orobi. Abdurrahman bin Auf adalah orang yang paling kaya di Mekah. Ketika meninggalkan Mekah menjadi orang paling miskin, dipersaudarakan dengan orang paling kaya di Madinah ya, Sa'ad bin Robi. Sa'ad bin Robi ya. Jadi bukan hanya ini ya, pernikahan itu teman-teman diusahakan kalau
dikhawatirkan tidak mampu untuk berbuat baik, disarankan cari yang sukufu setara dalam misalkan, suku ya, maaf agama dulu tentunya ya, agama, kemudian nanti mungkin bisa jadi suku, bangsa ya, nanti selera makan ya, dan sebagainya, karena diharapkan lebih mudah untuk beradaptasi nanti kalau teman-teman sudah, menikah. Tentu agama yang diutamakan, tetapi yang lain juga kalau misalkan teman-teman khawatir nanti malah berantem, itu silahkan cari yang sukufu termasuk yang bangsa ya. Kenapa? Karena beda bangsa biasanya beda selera makan jauh sekali, beda kebiasaan jauh sekali. Khawatirnya nanti kalau tidak nyaman, repot ya. Oke, kembali lagi. Ansor, Muhajirin Ansor ya, 90 orang dari Muhajirin Ansor dipersaudarakan di rumah Anas bin Malik, dan ini benar-benar mereka tahu diri ya. Abdurrahman bin Auf ditawarkan 3 hal, bahwa Sa'ad bin Rabi punya perkebunan luas, maka dibagi 2 saja. Satu buat Abdurrahman bin Auf, satu buat Sa'ad bin Rabi. Yang kedua punya harta banyak, maka harta katanya dibagi 2 saja. Yang ketiga, Sa'ad bin Rabi punya 2 orang istri, yang satu silahkan nanti akan diceraikan, kemudian setelah fase iddahnya habis dinikahkan dengan Abdurrahman bin Auf. Tentu ini atas persetujuan istri Sa'ad bin Rabi. Tetapi Abdurrahman bin Auf menolak. Nah, Abdurrahman bin Auf ya. Abdurrahman bin Auf menolak, katanya enggak saya enggak perlu ini semua gitu kan. Tunjukkan saja saya ke pasar. Kemana? Ke pasar. Abdurrahman bin Auf ini ditunjukkan jalan ke pasar oleh Sa'ad bin Mu'az. Akhirnya di pasar Abdurrahman bin Auf ngapain? Abdurrahman bin Auf jadi dropshipper ya. Apa? Shipper. Jadi nyari tukang cangkul di kios-kios di pasar Madinah. Akhirnya cangkulnya dibawa keliling ke kebun kurma. Nah, jadi ini ya, beda banget Madinah dengan Mekah. Kalau Mekah itu tidak ada pohon, adanya hanya rumput ya, saking gersangnya. Kalau di Madinah itu kerep apa bahasa Indonesianya, kerep itu padatnya, padat dengan pohon kurma, dan memang masyarakatnya petani kurma. Nah, sehingga Abdurrahman bin Auf itu keliling-keliling di kebun kurma buat jual cangkul, dan peralatan kebun. Ternyata kalau nggak salah pertamanya beli 5 gitu ya. Ternyata terjual, balik lagi, terjual, balik lagi. Akhirnya Abdurrahman bin Auf ya, awalnya tadi ngutang 5 cangkul, bisa bayar dan akhirnya malah jadi punya untung ya. Awalnya ngutang cangkul, dijualin, balik lagi, ngutang lagi, mungkin beli lagi cangkul, nggak ngutang ya sekarang mungkin, kemudian balik lagi, dan seterusnya. Lama-lama Abdurrahman bin Auf punya kios sendiri, punya toko alat perkebunan sendiri, dan akhirnya Abdurrahman bin Auf melihat sebelah pasar itu ada tanah kosong, padahal pasar Madinah itu sudah padat ya, dan cenderung kumuh ya, cenderung berantakan, tidak tertata. Abdurrahman bin Auf melihat ada tanah di sebelah, di pasar Madinah itu ada tanah di sebelahnya itu kosong, yang bukan kosong ya, apa yang terbengkalai ya. Ini tanah punya siapa gitu kan? Kok ada tanah terbengkalai dekat pasar, strategis amat. Akhirnya dikejar ke yang punyanya, sama yang punyanya di ngobrol, boleh pinjam nggak ini tanah gitu kan, kita usahalah gitu kan, ini tanah mau saya jadiin pasar juga gitu kan, nanti bisalah untuk bagi hasil gitu ya. Akhirnya disetujui, tanah ini akhirnya oleh Abdurrahman bin Auf dibersihkan, tanah dibersihkan, kemudian dipetak-petak jadi rapi, mana jalan, mana kios, jadi enak, bersih gitu kan, rapi. Nah, akhirnya kiosnya jadi rapi ya, jadi nggak kayak pasar sebelumnya, dan pedagang di sini senang. Dan pasar ini oleh Abdurrahman bin Auf digratiskan ya. Tentu gratis di sini bukan berarti mereka nggak tahu diri ya, orang-orang tetap memberi uang seikhlasnya kepada Abdurrahman bin Auf. Tapi saat saya bilang seikhlasnya, itu bukan seikhlasnya yang nggak tahu diri ya, seikhlasnya yang banyak gitu kan. Kalau untungnya besar karena jualan di sini, Abdurrahman bin Auf dapat uang banyak juga gitu.
Dan akhirnya Abdurrahman bin Auf jadi orang kaya di sini. Jadi orang kaya kenapa? Karena minjemin karena mengelola tanah kosong menjadi pasar, ya, dan ternyata pedagang di sini dan orang-orang ternyata lebih suka berjualan di pasarnya Abdurrahman bin Auf karena tadi ya rapi, jalannya mungkin lebar ya, peletakannya rapi, nggak semrawut, nggak acak-acakan, lebih bersih dan sebagainya. Maka orang-orang lebih senang berjualan di sini ya. Ya tentu sebagian banyak orang itu buka lapak baru di Abdurrahman bin Auf selain di pasar sebelumnya, dan akhirnya orang-orang senang berjual beli di sini, dan akhirnya keuntungan berlipat-lipat. Abdurrahman bin Auf dapat apa ya? Dapat uang terima kasih, dan di sini Abdurrahman bin Auf menjadi kaya. Apa ciri-cirinya kaya? Ciri-cirinya kaya Abdurrahman bin Auf saat itu bisa menikah. Jadi adat jahiliyah itu kalau mau nikah maharnya mahal. Maharnya mahal. Mahalnya mahal tuh gimana teman-teman ya? Luar biasa mahal dalam arti nggak wajar, nggak lazim gitu ya. Mungkin emas berapa kilo ya, ternak berapa banyak ya. Akhirnya nanti sama Islam diperbaiki mahar ini supaya wajar. Tapi teman-teman, wajarnya mahar dalam syariat Islam itu ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Mahar dalam syariat Islam itu mungkin rumah ya, rumah tinggal untuk istri ya, sehingga saat suami meninggal istri dapat rumah ya, atau mungkin kebun yang wajar ya, atau mungkin apalah itu hewan ternak yang ketika kalau suami meninggal istri jadi tidak terlantar ya. Kalau sekarang kan mahar itu jadi kayak mainan gitu ya, hanya 1 gram atau 2 gram emas dengan seperangkat alat sholat gitu ya. Ini kan sebenarnya terlalu kecil ya. Harusnya mungkin ya minimal rumah. Tapi kan kalau belum punya rumah, ya boleh kan ngutang. Jadi saya terima nikahnya siapa binti siapa dengan mas kawin, rumah dibayar 20 tahun secara utang, hore gitu kan. Tapi setidaknya ini kan menjadi kewajiban suami untuk memberikan rumah pada istrinya setelah nanti menikah. Ya mungkin saat bilang utangnya jangan keras-keras. Oke, balik lagi. Sampai mana tadi? Sampai utang bukan ya? Sampai ke Rasulullah ini ya, Abdurrahman bin Auf sampai kaya dan akhirnya dia bisa menikah, jadi pakai pakaian yang enak dilihat. Jadi Rasulullah nanya, Abdurrahman bin Auf, kenapa ini kok pakaiannya beda gitu kan? Kata Abdurrahman bin Auf, ya saya sudah nikah ya, sudah ya sudah pakai minyak wangi dan seterusnya. Oke, kita lanjut lagi. Rasulullah mendirikan pasar, nama pasarnya Pasar Manahoh. Teman-teman sepertinya ini masih banyak ya, sudah tidak terasa jam 9:30. Sepertinya kita tidak bisa lanjut sampai selesai karena baru berapa materi ini, baru separohnya ya. Mudah-mudahan besok kita lanjutkan, yaitu mendirikan pasar Islam dan piagam Madinah. Baik teman-teman, kita akhiri dulu. Rapat pohonan, iya betul. Izin bertanya Ustaz, apa kabar Umar dan yang lain saat hijrah gimana ya? Menyusul atau lebih dahulu? Lebih dahulu ya. Umar dan sahabat Nabi yang lain umumnya itu datang dahulu, baru Rasulullah dan keluarga Abu Bakar itu datang paling terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa? Ustadz, saya masih belum mengerti tentang kaum muhajirin dan kaum ansor. Kaum ini berasal dari mana ya Ustadz? Muhajirin itu artinya yang berhijrah, yang pindah ya. Pindah dari mana? Pindah dari Mekah ke Madinah. Ansor itu artinya kaum yang menolong. Menolong siapa? Menolong muhajirin alias penduduk asli Madinah ya. Jadi muhajirin itu adalah orang yang pindah ya. Muhajir orang yang pindah, bahasa Arab. Pindah ke mana? Pindah dari Mekah ya ke Madinah, meninggalkan seluruh rumah, harta mereka, bisnis mereka ke Madinah dalam sebatang kara. Makanya di Madinah ada kaum Ansor atau kaum penolong ya, yang menolong muhajirin, orang asli Yathrib. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Lanjut lagi, ada pertanyaan apa lagi? Jalan berjingkak, iya betul Ustadz. Kalau pasar itu masjidnya kaum jin,
Iya ya, setahu saya, mungkin gimana ya, tempat yang paling dicintai lah ya. Jadi kalau mungkin toilet itu kayak rumahnya, setan, masjid itu kayak, masjidnya setan, itu tuh, jadi banyak orang itu mudah rusak kalau masuk pasar. Mudah rusak dalam arti menjadi mencari harta haram ya, menipu, ya pokoknya, serakah dan akhirnya ya tadi ya, tidak tidak adil, intinya membuat hal-hal yang harta menjadi haram. Jadi memang, pasar itu harus kuat iman dulu baru masuk pasar, berdoa pada Allah supaya tidak berbuat maksiat di dalam pasar. Pasar itu memang berat dan memang kerasa teman-teman ya, sekarang berapa banyak orang yang hartanya itu, haram itu ketika masuk, pasar ya, makan, ya tadi ya, makan makanan bakso tikus, bakso boraks, apalagi bakso formalin sebagainya, itu kan diantaranya karena mereka serakah dengan harta dan melakukannya di mana, di pasar dan sebagainya. Pohon korkor itu yang nanti aku saat Dajjal keluar, pohon itu sembunyi pengikut Dajjal, ya betul ya. Jadi nanti, Yahudi sembunyi di balik pohon Gorkot karena tidak, memberitahukan keberadaan mereka kepada Dajjal. Oke, ini, terima kasih Ustadz. Ya baik, karena sudah terlalu lama, saya terlalu asik bercerita, ternyata materinya masih sisa setengah lagi. Kalau dilanjut dikhawatirkan terlalu panjang, sudah sejam. Mari kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup lagi dengan salawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf teman-teman, saya tidak lihat jam ketika mengajar, jadi tidak disingkat, banyak detail yang saya sampaikan sehingga materi terlalu panjang. Saya tutup dulu di sini karena sudah sejam. Tidak apa-apa, ya tidak apa-apa lebih jelas, tapi kan jadinya tidak ini ya, tidak 60 kali pertemuan. Ya nggak apa-apa sih mungkin kalau teman-teman senang, syukur saja. Baik, kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Apalagi ya? Kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum, terima kasih ya. Semoga sehat semua di sini. Kita reuni di surga Firdaus. Oke, selesai. Stop sharing.